Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja dibacakan oleh khatib adalah surat Ali Imran ayat 133, yang mana Allah memerintahkan kita menggunakan fi'il amar, wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kamu bersegera kepada keampunan daripada Tuhanmu, dan seterusnya hendaklah kamu bersegera juga kepada jannah, untuk mendapatkan jannah surga, ila jannatin, di jannatin, surga yang arduhas samawati wal ardh. Kamu pertama harus segera mencari keampunan dari Tuhanmu. Terusnya kamu harus segera berangkat untuk mendapatkan, menjaminkan diri mendapat surga yang arduhas samawati wal ardh, yaitu luasnya seluas langit dan bumi, luar biasa. Ya, karena itu kata Allah, surga ini uiddat, disediakan, lil muttaqin, diperuntukkan kepada kaum yang muttaqin. Ayat berikutnya yaitu walladzina yunfiquna fis sarra'i, yang mana orang muttaqin, yaitu yang mau mendermakan, yunfiqu itu menafkahkan, fis sarra'i, pada saat senang, ada kemampuan, ada kesempatan, ada kapasitas untuk memberi derma, atau namanya terserah sekarang, yang penting menafkahkanlah. Wadharra, juga pada saat susah dia memberikan bantuan, yunfiku ini saat susah dan saat senang. Mungkin kebahagiaan kita pikir pada saat banyak untung, saat itu kita bagi untung, atau saat kita banyak laba, saat kaya, ya itulah yang kita berikan. Tapi di sini pada saat dharra juga harus sama. Pada saat menderita juga kita harus memberikan, harus meyunfikuna, memberi sumbangan, memberi bantuan. Kemudian wal qadhimina, tadi disebutkan orang muttaqin. Ciri muttaqin ini beda dengan ciri mukmin. Mukmin lebih kepada di dalam, yu'minu itu lebih kepada keimanan, kepada ketakwaan. Tidak ada actionnya, atau tipis-tipis saja action ke mukmin. Dan lebih daripada itu, orang mukmin, Nabi mengatakan kalau mau lihat orang mukmin, datanglah ke saf-saf subuh. Jangan lihat pada hari Jumat. Jumat penuh. Kalau subuh di masjid ini 3 saf, 4 saf, itu orang mukmin. Yang lain adalah orang muslim. Dari muslim ini dibagi lagi
Ada munafikun lebih setengah munafik. Ada juga yang tidak jelas. Pada hari Jumaat, apapun cerita, sibukkah, inikah, itukah, tetap jak pemerintah. Daripada metangak-tangak pak gede gawe itu. Di rumah maleng ayah tuan, maleng melintang. Ya zom do mati nyo ke golongan yang hantom di tubuh na nyan golongan ni. Terang Nabi kepegah nyan kon mukmin. Mukmin lihat di jamaah subuh. Takalon pak timpang tungkup nyambut tangak pada tubuh. Okeylah jual gulai. Kalau ada itu bit mata goh lagu gulai. Tumayang hana ingat nyan muslim. Jadi sebahagian munafikun yang peluk bola dan gondo yang gagal paham Islam. Itu dia kembali kepada yang muttaqin, lebih kepada action, tampilan, yunfikuna, membantu jalan Allah. Fisarra wal dharra wal qadimina al ghaidha. Qadimina itu adalah menahan marah. Marah boleh, ada tempatnya. Marah balas sedekah. Tidak mesti siapa saja ngongkebe, meledak-ledak. Ini wal qadimina, orang muttaqin itu sudah bak sikapnya itu nampak. Wal qadimina al ghaidha. Dia itu adalah menahan diri. Ada waktu marah, ada waktu tidak marah. Tidak cukup begitu. Wal afina 'anil nas. Ini kalau mau muttaqin yang syurga seluas langit bumi tadi adalah wal afina 'anil nas. Diminta atau tidak diminta, maafkan orang. Ada sebahagian kutanda ko ba anu kuco. Kutanda ko ba pintu kubu ba. Nyo hanai camong dalam surga yang seluas langit bumi ada untuk mayang pula pingkui subuh awalnya homro kena hana putui. Silakan. Nyo hana tubuh sikai. Hana empat dia mubeh juga hana macam. Kira-kira menang kaum muslimin yang berbahagia. Wal afina 'anil nas. Hanai laki maaf, pelam yang laki maaf. Oh pandangan Nabi Muhammad ni ampun dosa nyandun ampun nyona kita dah ngandun nyona utang-utang maaf laju. Pakon hari kiamat nanti kita bermasalah masih. Kita sudah daftar masuk surga diumum oleh Allah. Ada yang protes, saya protes. Orang yang dulu pernah marah-marah kita. Kenapa kamu protes? Saya belum dimaafkan. Jadi di sini disebutkan wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan itu suka kepada sikap-sikap yang baik. Muhsinin, orang melakukan yang kebaikan. Kesimpulan ayatnya bahwa muttaqin itu actionnya sudah nampak dan gerakannya dalam aksinya. Jadi kalau orang mukmin tadi ya paling-paling menunjukkan di solat subuh. Kalau tidak subuh ya kembali kepada kelas kambing, kelas tidak jelas. Maksudnya subuh bukan di rumah, subuhnya di jamaah. Yang pantas jangan pasar engkau benar pimpinan pasar. Benar aturan. Baik ya buat musibah kena yang kon kampung tino, yang kon kada pi tino awak menyehi pat engkau ni cot je. Lam je kampung. Kau pun tengah-tengah kena tempat engkau. Benar sikapnya. Minimal ya semayang hendak pah mate tadi. Ipikir gak awak engkau. Yang tangkilat tungkuk, yang kaplah tungkuk. Kaum muslimin yang berbahagia. An-Nasib ayat tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan.
Dan orang-orang muttaqin tadi yang surganya itu seluas langit dan bumi, walladzina idza fa'alu fahisyah. Apabila orang itu melakukan kemaksiatan, kemungkaran boleh tidak mengamalkan ajaran agama, hana sembahyang. Boleh juga melakukan hal-hal bertentangan dengan ajaran Islam. Salat dia, haji. Dia misalnya pendukung judi. Dia tidak main judi, pendukung judi. Dia mungkin tidak mabuk, tapi pendukung pemabuk. Mendukung keluarnya edaran untuk orang mabuk. Ini fahisyah. Ini kekejian. Walladzina idza fa'alu fahisyah, pada saat dia itu melakukan fahisyah. Ini lanjutan dari ciri-ciri orang muttaqin tadi, yang mendapat syurga seluas langit dan bumi. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka. Macam orang menzalimi dirinya, apakah mabuk itu tadi, membunuh diri, atau juga dia macam-macamlah jenisnya. Langsung dia itu wa zakarallahu, dia ingat kepada Allah. Pada saat dia melakukan kesalahan, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru, dan dia minta ampun langsung. Banyak orang salah, semua orang salah. Tapi orang ini pada saat dia melakukan fahisyah tadi, au zalamu anfusahum, zakarallah, ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, dia minta kepada Allah diampunkan dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba, tolain yang ampun dosa berat, illallah, Tuhan berat, tolain yang ampun kecuali lon mereka. Allah yang ampun bina dosa hana besar yang kebubut tuju, tapi bet dua nalam syarati walam yasiru ala ma fa'alu, dan tidak juga dia mengulang lagi. Jangan dosa ulang lagi, jangan coba ulang lagi. Ala ma fa'alu, apa yang sudah mereka lakukan, wahum ya'lamun, mereka sadar, mereka tahu itu. Ini ciri-ciri orang muttaqin. Tadi sudah kita bandingkan dengan orang yang disebut mukmin. Mukmin sudah bagus. Kalau muttaqin itu lebih bagus lagi. Kalau muslim itulah yang tidak di saf-saf subuh. Lebih lagi yang tidak pernah salat subuh. Tidak jelas. Ini masuk kepada golongan orang munafikun dan sebagainya. Jadi ada penelitian yang terakhir dipublikasikan. Di Indonesia dari 100% umat Islam, hari ini umat Islam sekitar 230 juta. Sekitar 87%. 230 juta. Itu 100%-nya umat Islam. Yang disebut mukmin 23%, dibuat kriteria mukmin. Di antaranya tadi salat subuh berjamaah, mukmin. Kalau dia itu sama dengan 23%, berarti sekitar 40-50 juta lah dari 230 juta. Berarti 77% itu umat Islam tidak jelas. Yang sebahagian adalah munafikun. Munafikun dan sebahagian itu adalah liberal, sebahagian sekuler, sebahagian pendukung PKI, sebahagian mendukung itu HIP, haluan ideologi Pancasila, mereka robah, didukung. Mereka itu mendukung juga di DPR sana. Apakah di menteri di DPR? Undang-undang Omnibus Law. Dalam undang-undang itulah salah satu poin besarnya adalah membolehkan dan mengharuskan di Indonesia diproduksi miras, investasi miras,
invest human country. Please, I am happy. I am happy. Please. Itu dia. Anggota dewan yang kita pilih itu wajib bertanggung jawab terhadap pengesahan Omnibus Law yang melahirkan boleh miras Indonesia. Anggota dewan juga bertanggung jawab keluarnya edaran 3 menteri untuk harus buka aurat kecuali Aceh kepada anak-anak sekolah, akan mengikuti nanti guru dan sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa. Anggota dewan siapapun dia, ayahnya, mamanya itu, mereka itu sudah menjadi anggota dewan, mewakili kita. Kalau mereka tidak pernah mencegah, tidak pernah berusaha untuk mencegah kemaksiatan fahisyah tadi, nah inilah mereka masuk ke golongan itu tadi. Mereka mencari hidup dengan merusak tatanan-tatanan ajaran Islam dalam Quran dan sebagainya. Kebetulan ini ada yang kait-mengait, sudah dicabut. Tapi Allah mengatakan ini sudah dia mungkin minta ampun, minta dosanya dimaafkan. Tapi Allah mengatakan walam yusirru ala ma falu, tidak boleh ulang lagi. Hari ini bangsa Indonesia tidak sebodoh dia duga. Dia mencabutnya perpres itu bukan perpresnya, tetapi dia cabut adalah lampirannya. Bagus. Kita salut kepada presiden kita, berani. Ini bagus, presiden Islam. Tahu ini bertentangan dengan Al-Quran. Tahu ini kesalahan besar. Tahu efeknya akan mematikan bangsa ini. Bagaimana bangsa Eropah berkuasa 100% di Australia dan New Zealand. Di sana ada bangsa asli seperti kita, penduduk asli bumi Australia dan New Zealand yang disebut dengan kaum Aborigin. Aborigin ada macam-macam lah. Kalau bak Google tu yang betul. Jadi mereka itu dikasih miras, dibuat pabrik miras, dikirim miras bergudang-gudang, bertonton-tonton, berkapal-kapal. Hancurlah mereka. Tidak ada eksistensi lagi, menjadi bangsa pemabuk, bangsa gila semua. Kita salut juga orang Papua, orang Kristen sana, pendetanya, ulamanya, pemimpinnya, gubernurnya melawan pemerintah pusat. Salut kita kepada orang Papua bahwa itu ada penghancuran bangsa. Dan kriminal yang terbanyak adalah kaitannya dengan miras. Jadi oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar dan maisir. Ini kalau Jokowi itu ke Aceh mabuk seperti di TV itu tunjukkan diri di Bali. Dalam gelas dia contohkan minum, wajib dia di Aceh dicambuk. Wajib Jokowi datang ke Aceh mabuk, tidak mabuk pun minum sedikit, wajib dicambuk. Harus sampai ini kepada Jokowi. Karena orang Aceh sudah beratus-ratus beribu sudah dicambuk karena khamar. Di Aceh dicambuk. Patutnya dia tulis kemarin yang boleh 4 provinsi, yaitu di Bali, di NTT, di Papua, dan Sulawesi Utara. Harus ada poin yang jangan coba-coba masuk ke Aceh akan dicambuk. Itu patutnya harus begitu. Itu baru jelas siapa dia itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal al-khabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu mabuknya sikit, rijsun min amali syaitan.
Kalau menekannya itu, kalau menekan perpres, menekan perda untuk boleh pergi pabrik, itu raja-raja setan. Minumnya, menjualnya. Ini ayat. Biar apa bengih itu dulu. Ini ayatnya harus sampai kepada presiden. Kalau ada ibu intel di sini, sampaikan ini ayat. Rijsun min amali syaitan. Ini adalah sebuah jenis kekejian pekerjaan yang paling jahat dari syaitan. Fajtanibuhu. Haram kamu dekati. Fajtanibu, jauhkannya. La'allakum tuflihun. Al-Maidah 90. Ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil khamri. Kalau ada, hai Muhammad, yang tanya kepadamu tentang khamar, yaitu minuman keras, wal maisir, judi-judian, kul, katakan jelas olehmu, hai Muhammad, jelas kepada umatmu, jelas kepada pemimpin bangsamu, harus jelas. Kufihima ismun kabir, dosa raksasa. Nah, jelas. Yang tanya tentang khamar dan maisir, keduanya satu, dosa raksasa. Wa manafi'un linnas, ada manfaat, ada invest tadi. Please come to my country. Boleh. I am happy. Please invest to my country. Boleh. Itu manfaat. Wa manafi'un linnas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi kata Allah, itu ismuhuma, dosa kedua tadi itu akbaru, kabir, besar. Allahu akbar, Allah maha besar. Ini sama dengan maha besar. Kira-kira begitu. Min naf'ihima, dari manfaat keduanya. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan main-main dengan hal-hal yang regulasi, berefek buruk bagi bangsa, dianggap sebagai pengkhianatan. Termasuk itu belum dikunci, belum ditutup, belum sadaqallah undang-undang HMP. Itu anggota dewan kita yang kita persiakan, kita tidak pilih-pilih. Semua itu kalau mereka tidak bersuara sampai mereka melawan sekuat tenaga, anggota dewan wajib bertanggung jawab. Ulama kita wajib bertanggung jawab. Ulama mana hari ini mereka kau bisu? Apa ayat ini tidak jelas? Harus diperjelas. Patutnya harus disuruh cabut lagi itu edaran buka aurat. Itu harus presiden saja berani cabut. Apalagi menteri itu 3 orang. Padang gagah sekali sama dengan Papua. Tadi Papua dilawan. Jadi karena Padang melawan semuanya, gubernurnya, kabupaten kotanya, camatnya, kecilnya, bangsa Padang hari ini melawan Jakarta. Dalam kaitan 3 menteri membuat edaran untuk buka aurat, memamerkan paha mulus anak-anak sekolah. Itu adalah makanan neraka jahanam. Berani-beraninya 3 orang menteri itu. Pantas dipertanyakan siapa mereka. Ini untuk siapa mereka bekerja? Untuk bangsa, untuk Islam, untuk atau antek PKI? Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kembali kepada ayat pertama tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau kita tadi terlambat salat, tidak jelas salat, pekerjaan yang berkaitan dengan kita, jangan sampai terlambat kepada Allah. Jangan tunggu umur 60. Hari ini 30-an mati juga. Malah akhir-akhir ini di Banda Aceh dan sekitarnya teman kita tidak sampai 50 meninggal. Yang meninggal pun yang kaya-kaya, yang gagah-gagah, yang tampan-tampan, yang tidak kurang apa-apa dia. Coba hitung akhir-akhir ini yang disebutkan meninggal teman-teman kita, lebih banyak muda-muda. Malah yang tidak sakit.
Yang sakit ya Allah sakit berkuin-kuin bertahun-tahun nan mutulak-tulak grek itu hana mati-mati. Yang gagah-gagah meninggal. Yang muda-muda meninggal. Yang tua-tua atas-atas kalau Allah panjang umur itu ada oh ka putih kan dia putih ka kuning ka memes ka kuning mutih temaga. Kuning mikir ka lagi meng bujik kemenan ka putih ka kuning. Baik kapoyuknya baku pimpin ukok dipo kenan. Jadi oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia, wasarilah maghfirati min rabbikum beta peh angka hati dan kat abahna. Maka kat abahnya baru taubat. Baru minta keampunan daripada Allah. Oh tadu tak semaya. Hampunah-punah, hantet dan assalamualaikum. Tak gentet gebiro. Karena angin pabrik angin lampu. Oleh karenanya lagi muda lagi sehat apalagi yang tua-tua tambah. Lebih-lebih yang berkaitan dengan kepentingan hajat orang ramai jangan salah-salah buat kesimpulan. Taubat. Pak Presiden kita sudah taubat. Selamat kepadanya. Terima kasih. Demi bangsa ini kita doakan Pak Presiden mendapat petunjuk ridha Allah, sehat badannya. Berhasil membawa bangsa ini kepada yang lebih bagus. Aman, nyaman negeri ini di tangan Pak Jokowi. Mudah-mudahan seperti itu. Itu Allah sudah ada tanda-tanda menunjukkan beliau supaya tidak karam bangsa ini. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Mudah-mudahan ceramah ini, khutbah ini ada manfaatnya bagi kita.